Hai hai Sobat GP, jumpa lagi dengan ESGP atau Emi Sport GP. Nah, hari ini kita jumpa lagi. Kita akan kembali mereview tentang balapan MotoGP di musim 2025 di seri yang ke-6. Oke, hari ini saya akan kembali mereview. Namun sebelumnya saya akan berikan suatu informasi yang akurat dan juga membuat kita bikin wow gitu ya. Baik, saya akan mencoba memberikan sesuatu berita tentang Sobat GP dimanapun saat ini berada, yaitu tentang Jorge Martin yang akan hengkang dari Aprilia. Yuk kita spill sebentar. Nah, kemarin saat di Prancis, saat di Le Mans, kita tidak melihat batang hidungnya yang namanya Jorge Martin karena kita tahu Jorge Martin masih dalam recovery. Dia cedera ya, jadi dia masih dalam masa pemulihan. Tetapi ternyata kemarin itu Jorge Martin itu datang di Le Mans di Perancis, tetapi dia tidak kelihatan di kamera, dia tidak ada di paddock, dia tidak ada bersama timnya, tetapi dia ada di tim manajemen. Dia datang di kantor tim manajemen, bahwa di sana dia sedang membicarakan tentang kontraknya dia, yaitu bagaimana dia mengusulkan bahwa dia mengatakan kepada tim manajemennya bahwa dia mengatakan bahwa saya tidak bisa di dalam klausul nih, kayaknya ada ya, ada beberapa klausul di dalam kontraknya dia, kalau dia di dalam musim 2025 ini di dalam 5 seri dia tidak bisa perform, dia tidak bisa di dalam 5 besar, maka dia bisa cabut, dia bisa putus kontrak dengan Aprilia. Nah, ternyata Aprilia pun tidak begitu saja mengiyakan. Aprilia ngomong, loh, kamu tidak perform, tidak bisa mendapatkan tempat 5 besar di dalam 5 seri ini, bukan berarti kamu tidak perform, tetapi karena kamu sakit, kamu cedera, kamu dalam masa recovery. Makanya tim Aprilia tidak begitu saja melepaskan Martin. Nah, ini yang jadi seru. Jadi ini kayaknya alot ya antara Martin dengan tim Aprilia. Nah, dengar-dengar bahwa si Martin ini mulai dikutik nih, mulai dijawil sama yang namanya tim Honda gitu ya. Dan kita tahu ya, Martin itu berada di MotoGP karena bantuan daripada sahabatnya dia, yaitu Alex Espargaro. Nah, saat dia ada di MotoGP, yang membantu Martin ini adalah Alex Espargaro. Bahkan saat dia tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, dia tinggal di rumahnya Alex Espargaro ya. Jadi sudah seperti saudara tuh Alex Espargaro dengan Jorge Martin. Nah, saat ini kita tahu Jorge Martin sudah tidak ada di Aprilia lagi. Dia sudah putus kontrak dengan Aprilia karena Aprilia bilang kalau Alex Espargaro ini jadi test rider yang di Aprilia. Aprilia bilang nggak bisa menggaji dia, nggak kuat gaji dia. Makanya Alex Espargaro ditawarin sama Honda untuk jadi test rider di sana dan dia mau. Nah, sekarang ini Alex Espargaro ada di Honda, dan saat ini kita tahu memang Honda dan Yamaha, tim dari pabrikan ini, ada konsesi. Nah, saat ini perkembangan daripada konsesi daripada Honda dan Yamaha ini mulai ada peningkatan, mulai kompetitif. Nah, mungkin ini ya, mungkin Alex Espargaro ini ngomong nih sama Martin, "Hai Martin, ayo kamu ke Honda aja. Honda sekarang sudah mulai kompetitif." Dan gak ada yang memungkiri bahwa Honda itu duitnya gede. Siapa yang gak mau? Kalau mau datang di Honda, duitnya gede. Nah, kita kembali coba. Dulu Marc Marquez ya masih di Honda. Marquez itu di Honda itu udah 11 tahun loh ya, bukan sebentar. Dan Marquez itu saya pernah dengar nih banyak loh, dia meninggalkan Honda karena udah nggak mampu lagi, udah dalam keterpurukan. Marquez cabut pergi ke motor yang lebih baik. Saya mau katakan ya kepada kalian di rumah ya yang mungkin nggak ngerti permasalahannya, Marquez sudah mencoba untuk terus ya membuat Honda ini semakin kompetitif ya, mulai dari musim 2020 di saat 2020 Max itu nggak bisa sama sekali ikut ya, dia itu jatuh bangun. Honda mulai terpuruk ya mulai tahun 2020, dan Mark ini sudah sampai 4 kali masuk ke meja operasi. Dia harus berjuang untuk bisa membawa Honda kembali kompetitif seperti itu. Dia sudah berjuang, dan di tahun 2023 itu puncaknya. Mark berpikir bagaimana ini apakah aku ini memang sudah tidak bisa lagi karena cederaku, karena usiaku, sehingga aku sudah tidak bisa perform lagi di MotoGP. Itu di pemikiran Mark waktu itu. Akhirnya
Mark bertemu dengan tim manajemennya. Dia ngomong, dia masih ada kontrak tuh, kontraknya Marc Marquez itu sampai musim 2024 harusnya gitu ya, baru finish. Tetapi di musim 2023 itu dia ngomong sama timnya, dia bilang nggak apa-apa dah, potong aja gajiku gitu tadi. Dia bilang potong aja gajiku, aku pingin mencoba ke motor yang lebih, yang motor yang lain gitu kan. Dia ternyata kan ke Gresini tuh, ke Ducati. Dia bilang begitu, oke, aku mau coba ke sana, apakah aku masih perform. Kalau aku nanti ternyata di tim Gresini atau di tim Ducati tidak bisa perform, dia akan pensiun. Itu yang dikatakan Mark. Ya, dan dia juga pegang kata-kata kakeknya yang akan meninggal. Waktu itu kan ngomong, Mark, kamu ngapain, mau cari apa, duit sudah banyak, sudah, kamu jangan kayak gini. Maksudnya dia kan jatuh bangun tuh, sakit sampai diplopia dan segala macem. Jadi kakeknya tuh kasihan. Itu kan dia bilang, udah duitmu udah banyak, udah keluar aja dari MotoGP. Tapi Mark bilang, kasih aku waktu 1 tahun lagi, ya kan? Nah di musim 23 itu dia ngomong sama tim manajemen. Tim manajemen bilang, aku tidak akan memotong gajimu. Gajinya Mark tuh gede loh, duitnya Mark itu gede, banyak sekali. Dan tim dari Honda tidak memotong, karena tim Honda ini sangat sayang sama Mark. Perjuangan Mark di Honda itu tidak main-main ya. Mark itu berjuang, sekali lagi saya katakan berjuang sampai jatuh bangun dia. Bagaimana dia sampai bisa dikatakan delosor ya di Honda, tapi Mark tidak pernah patah semangat. Nah di musim 2023 dia harus memutuskan untuk mencoba di tempat yang lain, yaitu di Ducati. Dan dia bilang, saya mencoba di Gresini bukan dia tidak digaji, bukan karena ingin mendapatkan motor baru, motor bagus sehingga dia rela tidak digaji, bukan seperti itu. Dia tuh tidak butuh uang, dia hanya ingin menguji dirinya, apakah aku ini masih mampu, apakah aku ini masih bisa perform gitu loh. Dan ternyata kita tahu di musim 2024 dia pakai motor baru, motor Gresini, motor musim 2023 dia pakai ya, di musim 2024, tapi dia pakai motor yang musim 2023 dia perform loh ya. Di klasemen dia dapat nomor 3 tuh. Nah jadi Honda itu memang duitnya gede. Siapa yang nggak tergiur kalau ke sana ya? Selama kalian masih mau pakai Beat, pakai Vario, semua Honda itu ada. Jadi Honda itu duitnya gede. Nah di sini Martin mungkin, nah kita kembali ke Martin mungkin tergiur dengan itu sehingga dia mencoba mengutip klausul itu. Dan kita nggak tahu nanti apa jadi keputusannya, apakah Aprilia mau lepaskan Martin atau enggak, kita nggak tahu. Nah oke. Kita singkirkan dulu masalah ini ya, rumor yang besar ini. Oke, kita kembali ke review kita. Yuk kita langsung ke sprint race. Saya mau coba langsung ke sana, ke Marc Marquez. Marc Marquez menjadi juara di sprint race. Kembali sekali lagi Marc menang di sprint race. Dia king of the sprint race di musim ini karena sudah 6 kali nih, 6 seri, dan dia menang terus gitu ya. Dia tidak terkalahkan, masih belum terkalahkan gitu ya di 6 seri ini. Dan akhirnya dia memenangkan, dan Quartararo yang ada di pole position harusnya dia juga bisa perform adalah Marc Marquez, Alex Marquez, dan juga Fermin Aldeguer, rookie yang luar biasa ya. Nah itu yang ada di sprint race ya. Kita langsung ke main race nih di hari Minggu. Saya akan mencoba mengatakan Quartararo. Nah Quartararo dia pole position pertama ya. Kedua, dia main di kandang sendiri. Le Mans atau di Perancis ini adalah rumahnya Fabio Quartararo dan juga rumahnya Johann Zarco ya. Kita tahu semua itu rumahnya mereka. Dan di sana sudah 71 tahun di Perancis ini, rider atau pebalap dari Perancis selama 71 tahun belum ada yang menang. Belum ada yang jadi juara satu, maksudnya seperti itu. Nah, di sini yang namanya Quartararo termasuk juga Zarco, tapi Zarco kayaknya mulai tenang aja ya. Yang tadi colotannya Quartararo, karena apa? Quartararo ini dia pole position dan semua pasti menjagokan, wah pasti bisa perform. Dan kita tahu saat ini akhir-akhir ini kan Yamaha mulai kompetitif tuh, motornya mulai kompetitif, mulai bagus gitu. Dan semua pasti mensorot melihat nih bagaimana ini performnya daripada Quartararo seperti itu. Nah, betul di saat mulai mulai balapan tuh di main race, dan di saat mulai balapan sudah mulai chaos ya. Mulai chaos karena ada hujan, berhenti dan segala macam. Nah,
saya tidak bahas itu. Saya akan kembali ke Quartararo. Quartararo atau Taro dah biar gampang nyebutnya. Taro itu seorang rider, seorang pebalap yang luar biasa. Dia juga juara MotoGP loh. Dia juga juara loh ya. Jangan salah, dia juga juara ya. Jadi jangan remehkan Quartararo. Quartararo udah juara MotoGP di musim 2021 ya. 2020 ada Joan Mir, 2021 ada Quartararo. 2023 dan 2024 ada 2022 dan 2023 maksud saya ada Pecco, dan 2024 ada Jorge Martin. Jadi mereka semua ini tidak bisa diremehkan, termasuk Quartararo ini. Quartararo ini sebetulnya dia seorang rider yang luar biasa. Dia bisa dikatakan rider yang agresif juga, karena kita tahu bagaimana di saat motor Yamaha itu bagus, dia perform banget. Nah saat ini kan memang Yamaha ini motornya masih dalam konsesi ya, jadi bisa di upgrade lagi tuh mesinnya gitu ya. Dan kita lihat kemarin waktu di Jerez itu motornya Yamaha itu perform banget, dan layout daripada sirkuit Prancis atau Le Mans ini sama seperti yang di Jerez. Jadi kayaknya ini memang tempatnya bagus untuk cocok lah ya untuk M1 gitu, motor daripada, atau bisa sebut aja Yamaha Carbo katanya seperti itu ya. Nah itu jadi Quartararo ini kayaknya pede banget, pede ya. Nah di saat perform ternyata Quartararo crash gitu ya. Dia crash yang pertama ya kita tahu lah ya, sampai kemarin itu dia dapat penalti 4 atau berapa ya itu, terus dia juga kena denda 2.000 euro. Nah, baik sekitar 37 juta sekian gitu ya. Jadi dia kena penalti juga kena denda. Karena apa? Kemarin itu di saat dia crash, dia pingin tetap rejoin lagi, tapi itu berbahaya. Kenapa? Basah dan semua berbahaya, dan Marshall ngomong jangan lanjut, ini berbahaya buat dirimu gitu kan. Tetapi si Taro ini karena dia semangat, dia marah sama Marshall, dia marah sampai dia pukul tuh motornya. Kita lihat ya kemarin ya, seperti semua tahu ya. Taro tuh marah-marah sekali, dan itu yang menjadikan penalti karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya dia gitu ya. Nah itu yang jadi pelajaran buat rider-rider yang lain. Beberapa waktu yang lalu tuh pernah tuh Marquez sama Alex, tapi bukan karena dia marah, tapi karena dia masih lampu merah dan masih bendera merah, dia sudah mau ikut qualifying gitu ya. Nah itu, dan supaya mereka semua ini nggak segampang itu melakukan suatu hal-hal yang konyol seperti itu. Nah jadi kemarin tuh Quartararo seperti itu, dia harus rela, dia harus rela waktu di sprint race, saat dia di main race-nya juga tidak bisa mendapatkan apapun ya, dia di NF. Nah oke, saya akan mereview Joan Zarco. Nah Joan Zarco ini juga rider dari Prancis. Nah kita nggak nyangka. Jadi Joan Zarco ini kemarin kan kita mulai start ya, balapan mulai start itu banyak rider yang ganti ban dari ban basah ke ban kering seperti itu. Nah ternyata Joan Zarco dengan Francisco Bagnaia atau Pecco itu mereka tetap bertahan dengan ban basah gitu ya. Sebetulnya saya mau katakan kalau seandainya kemarin itu Pecco itu tetap bisa perform, dia bisa, nggak tahu ya, di awal kita startnya aja di Pecco itu juga udah kami. Saya mau ini spill yang Zarco dulu ya. Zarco ini dari awal dia pakai ban basah, dan dia tahu itu mulai kering loh ya, dia pakai ban basah, dan kita tahu ban basah itu ban yang sangat cepat kembali terkikis, apalagi aspalnya yang di Le Mans itu ternyata juga abrasi, gampang sekali memakan ban gitu ya. Dan ternyata Zarco ini pintar dan luar biasa, bijak banget untuk memanage bannya gitu ya. Dan ternyata apa yang dia pakai itu dia membuahkan hasil yang luar biasa. Ternyata di tengah-tengah race hujan deras. Nah ini yang jadi satu keuntungan bagi Joan Zarco. Jadi dia tidak harus ke pit, dia terus melaju kencang, dia sampai finish. Wah luar biasa, sampai dengan pebalap berikutnya di belakangnya dia, yaitu Marc Marquez, selisihnya sampai 20 detik. 20 detik itu kalau di balapan itu lama banget loh, lama banget, dan selisihnya jauh banget gitu ya. Dan ini bijaknya si Joan Zarco
saya ingin luar biasa. Jadi sekarang Johan Zarco saya yakin pasti semakin pede. Apalagi motornya Honda sekarang juga mulai kompetitif. Dan ingat, kemarin itu Johan Zarco itu ada di LCR loh ya, bukan di HRC ya, dia ada di LCR. Jadi di satelit gitu. Jadi Johan Zarco kemarin pun luar biasa, dia mengacungi jempol katopi deh buat Zarco gitu ya. Ini saya spill Zarco. Jadi Zarco kemarin menang di main race. Nah, berikutnya saya akan spill Marc Marquez. Nah, Marc kemarin itu setelah selesai dia bilang begini, saya kalau nggak jatuh di Jerez pasti saya jatuh di Prancis. Kita bisa menerka kenapa dia bilang begitu. Karena begini, Marc itu adalah pebalap yang sangat-sangat, saya mau katakan Marc itu pembalap yang ambisi. Dia tidak mau di belakang, dia harus di depan gitu loh dia ya. Makanya dia pasti bernafsu. Kalau seandainya kemarin di Jerez, kalau dia jatuh di Jerez otomatis dia akan bijak, aku nggak boleh seperti ini, kalau aku leading, kalau aku harus menjadi juara dunia, aku nggak boleh seperti ini terus. Kehilangan kemarin kan kehilangan poin itu kan, kehilangan poin banyak sekali di Jerez. Nah, akhirnya dia bijak. Begitu dia jatuh di Jerez, dia di Prancis semakin bijak, aku nggak boleh jatuh, aku harus bagus. Nah, di saat dia kemarin itu salah ngambil ban, dia di tengah harus ganti ban, dan bagaimana dia harus mengejar Zarco, dia sepertinya kemarin dia bisa lebih kencang lagi, dia bisa, tetapi dia berpikir secara bijak, kalau aku ngejar Zarco bisa aku jatuh, karena memang basah banget, hujan deras seperti itu. Nah, itu yang menjadi pemikiran yang bijak atas Marc gitu ya. Bagus sekali juga untuk Marc. Jadi ada waktu dia harus push, dia harus memberikan tekanan, dia harus memberikan serangan, bagaimana dia harus juga tetap tenang. Saya tahu Marc itu orangnya nggak segampang itu untuk cari poin. Enggak, Marc itu bukan rider seperti itu. Dia tuh orangnya penyerang dia gitu loh. Tetapi di saat itu dia bijak, karena dia apa? Dia mengincar juara gitu ya. Makanya dia oke lah, dia leading aja, dia aman, dia bilang bagaimana saya harus mengendalikan emosi saya untuk tidak harus nge-push gitu mengejar Zarco gitu kan. Ya, makanya dia mulai jauh tuh dari Zarco sekian detik sampai 20 detik 20 detik 20 second dari Zarco selisihnya. Nah, ini memiliki yang luar biasa. Dan Marc ini memang apa ya, akhirnya kemarin juga kembali untuk menjadi yang pertama di klasemen sementara. Dia berada di atas lagi gitu ya. Dia kembali merebut tahta klasemen sementara. Yang kemarin itu yang betul di Jerez diambil oleh adiknya itu Alex Marquez, sekarang dia leading kembali, diambil oleh Marc. Nah, itu Marc, yang bijaknya Marc seperti itu. Saya juga ajungin jempol buat Marc. Pertahankan Marc, jangan sampai kau berambisi emosi lagi nih nanti di Silverstone ya, di Inggris. Nah, setelah Marc saya akan men-spill lagi yang namanya Pecco. Ya, kita tahu Pecco seorang juara MotoGP, ya, juara dunia MotoGP. Bukan rider yang biasa-biasa. Pecco rider yang luar biasa juga. Nah, kenapa Pecco ini kok jadi performa? Saya nggak tahu juga ya. Apakah benar-benar Pecco ini kena mental atau karena ada tandem yaitu Marc, ataukah memang dia karena motornya? Jadi nggak tahu sebetulnya apa yang menjadi alasan. Kemarin ada statement dari Pecco yang luar biasa membuat gitu ya. Jadi Pecco tuh mengatakan begini, Marc Marquez meskipun dikasih traktor dia akan kencang, dia bilang. Luar biasa loh. Marc ini memang rider yang luar biasa, walaupun dia dikasih traktor sekalipun dia akan kencang gitu. Dia akan kompetitif, dia bilang begitu. Jadi sepertinya ya aku pasti kalah dengan Marc seperti itu. Nah, sekarang ini klasemen sementara kan masih Marc, Alex, dan berikutnya ada Pecco Bagnaia seperti itu. Dan Pecco kemarin kita tahu di awal lap saja, di awal putaran dia sudah jatuh. Dia rejoin kembali dan dia bisa posisi yang ke-16 seperti itu. Jadi race kemarin atau balapan kemarin yang ada di Prancis itu memang begitu chaos ya, begitu kacau. Tetapi hasilnya kita tahu yang membuat kita tercengang-cengang, yaitu yang podium pertama adalah Johan Zarco, yang kedua adalah Marc Marquez, yang ketiga adalah Fermin Aldeguer. Fermin 2 kali. Yang pertama ada di sprint race dia podium ketiga, di main race-nya juga podium ketiga. Dan kita tahu kemarin ya,
begitu happy-nya Gresini Racing karena ridernya bisa, termasuk ini apa namanya, Alex juga podium waktu sprint, dan waktu main race-nya Fermin Aldeguer juga podium. Ini luar biasa. Nah, jadi kemarin itu kita melihat bahwa seperti Mark kemarin juga sepertinya nggak happy, dia posisi kedua karena dia apa namanya, dia harus menekan emosinya, dia maunya di depan gitu kan, tetapi ya itulah yang terjadi. Kalau dia nggak bijak, dia bisa jatuh gitu ya, makanya dia bijak sehingga dia bisa mendapatkan poin gitu ya. Jadi luar biasa. Jadi sekarang ini klasemennya mulai agak tinggi, jadi selisihnya mulai agak semakin kokoh nih, si Marqueznya ada di klasemen sementara. Tapi kita ini masih panjang ya, masih panjang race-nya, serinya masih panjang, jadi kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Nah, untuk 2 minggu berikutnya kita akan tonton lagi balapannya di Silverstone, ada di Inggris ya, ada di Inggris. Nanti di tanggal 23, 24, 25 ya, di 25 main race-nya. Kita akan saksikan di sana bagaimana keseruannya, apakah akan semakin bagus lagi, semakin gacor lagi mereka rider ini, dan apakah ada berita-berita yang lebih luar biasa lagi. Nanti kalau ada berita yang luar biasa saya akan spillakan buat saudara-saudara atau teman-teman Sobat GP dimanapun saat ini berada. Oke, mungkin hari ini aja dulu ya. Nanti lain kali saya bikin video lagi yang lebih menarik buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Bye.